Oke, jumpa lagi di Offside ID. Kita kali ini akan berbincang santai terkait yang pertama terkait dengan ini kalau udah bulan Desember. Bulan Desember ini berarti persiapan untuk apakah di bursa transfer Januari 2022 nanti akan cukup memanas terkait beberapa rumor yang sudah santer seperti nama-nama Jesse Lingard, kemudian Dele Alli, Dan Henderson, bahkan Rashford, Cavani dan lain-lain, Antonio Rudiger, Mbappe, Pogba dan beberapa nama-nama besar lain lah ya yang dikabarkan mungkin akan berpindah seragam nih nanti di Januari. Kemudian juga terkait dengan wacana Gianni Infantino nih yang sebenarnya dia juga cukup getol untuk membuat Piala Dunia itu yang sebelumnya 4 tahunan sekali akan dibikin 2 tahun sekali. Ini menarik juga nih. Gimana nih Median, kita bahas yang pertama dulu terkait dengan persiapan bursa transfer Januari 2022. Cukup santer yang akhir-akhir ini aku baca di beberapa media termasuk juga yang beredar di timeline di Twitter ini kan Cavani nih ya yang posisinya belum terlalu fit tapi diincar Barcelona. Ini juga agak-agak membingungkan juga, banyak yang bertanya-tanya lah dulu kenapa mereka jual Suarez ke Atletico yang dianggap tua ya, bahkan dulu saat itu dijual dianggap tua, sekarang mereka ingin membeli pemain yang notabene juga sebenarnya sudah cukup berumur. Kemudian juga Dean Henderson yang dia sebenarnya juga cukup beralasan sih berita yang beredar dan sepertinya ini kemungkinan yang paling mungkin akan berganti seragam di Januari kalau prediksiku ya, karena secara waktu bermain yang dulu di akhir musim lalu dia sempat menjadi nomor 1 di beberapa pertandingan terakhir, menggeser De Gea, cuman kok sejak awal musim praktis lebih banyak De Gea yang tampil di bawah Mister MU, Dean Henderson yang memang saat itu juga butuh jam terbang juga untuk bisa tampil di timnas Inggris ke depannya, terutama nih tahun depan Piala Dunia 2022 nih, dia nggak mungkin jadi bench warmer kemudian bisa terpilih oleh Southgate untuk berangkat nanti ke Qatar, kan sepertinya dia ada ambisi pribadi juga terkait itu. Kemudian juga sebenarnya yang agak pemain potensial yang cukup agak santer juga diberitakan akan berganti seragam, Antonio Rudiger. Itu Real Madrid sepertinya agak getol juga untuk incar dia. Tapi kalau lihat permainannya sih memang cukup agresif juga dia di skema permainannya Thomas Tuchel ya di musim ini, cukup juga sentral dalam membantu serangan ke depan, dan nggak heran sih kalau memang dia banyak diincar tim-tim besar gitu. Cuman dia juga belum memastikan apakah akan perpanjang kontrak dengan Milan atau enggak gitu. Gimana Median, menurutmu Median? Oke, jadi terkait transfer musim dingin ya kalau yang masuk Januari ini ya. Ya. Kalau menurut pandanganku pribadi dan seperti sebelum-sebelumnya, jadi kalau transfer musim dingin itu agak krusial bagi sebagian besar klub Eropa, terlebih kondisi keuangan beberapa tim itu kurang sehat lah, kurang seimbang lah, karena faktor tahun lalu sempat cukup lama pertandingan diselenggarakan tanpa penonton. Cuman mungkin terlepas dari ambisi beberapa pemain untuk ambil tempat di Piala Dunia, mungkin itu salah satu menjadi faktor ya nanti yang mendorong untuk pemain masukkan di transfer request ya ke klubnya saat ini seperti yang Dean Henderson itu, karena ya, memang betul. Di usianya yang sekarang juga sudah mulailah harusnya dapat tempat di timnas Inggris kan. Iya. Tapi kalau misalnya dari beberapa nama tadi yang sempat disinggung, khususnya Barcelona ya, sepertinya buat Barcelona agak sulit untuk transfer musim dingin ini. Apalagi kalau misalnya dia skemanya untuk pemain beli ya, kecuali kalau misalnya pinjam atau yang sudah bebas transfer.
seperti Cavani. Kalau dari pandanganku pribadi untuk musim dingin ini mungkin yang agak urgent itu transfer itu Chelsea. Kalau menurutku pribadi ya, karena Chelsea kayaknya agak belakangan ini agak timpang lah, agak goyang kapalnya kan. Ya, mulai menurun. Jadi, ya. mulai menurun. Ya. Dan beberapa pengamat sepak bola Indonesia mungkin atau luar negeri cukup terkejut lihat performa Chelsea, karena sebelumnya kelihatannya kalau misalnya sudah melawan tim papan tengah ke bawah di liga khususnya itu seharusnya tidak mendapat kesulitan yang mumpuni. Tapi kalau kita lihat 3 pertandingan terakhir hasilnya imbang. Jadi untuk musim dingin ini mungkin yang punya kesibukan dalam transfer market Chelsea kalau menurutku pribadi, terutama di lini tengah ya. Oh, lini Jadi, tengah ya, oke. lini tengah. Kalau dari baca berita yang berumor di Inggris itu, yang santer dikabarkan itu Ruben Neves untuk diincar Chelsea untuk mengisi di lini tengah, sama Delihnya Juventus. Delihnya Juventus untuk lini belakang ya. Lalu Ruben Neves itu juga sebelumnya sempat santer juga dikabarkan ganti Fred nih di MU, sebelum Fred akhirnya semakin kesini semakin seru mainnya, semakin keren mainnya ya, sehingga akhirnya berita itu menguap. Sekarang malah Chelsea nih yang mulai santer dikabarkan malah ngincer Ruben Neves ya. Menarik juga sebenarnya. Jadi kalau terkait Barcelona mungkin justru sebaliknya ya, bakalan ada embargo pemain kayaknya kalau lihat situasinya. Apalagi Xavi sudah mulai berani mainkan pemain-pemain muda kan betul di sekali. beberapa matchnya Barcelona. Jadi harusnya sih Xavi apa ya, nothing tulus lah kayaknya untuk yang memulai karir kepelatihannya di Barcelona. Kira-kira begitu, Kakak Sepertinya Timo. kalau yang benar-benar kalau kita bicara Barcelona dan bursa transfer ini sebenarnya juga ya sejak perpindahan Messi itu sebenarnya yang merupakan apa ya, banyak yang pada bilang, waduh ini sebuah hubungan yang anti klimaks nih antara sebuah klub dengan legenda hidupnya yang bahkan sejak karir pertama hingga musim lalu lah ya, hingga awal musim ini itu benar-benar ya aku merasa banyak juga yang menyayangkan sebenarnya kepindahan ini Messi ke PSG, dan ini merupakan apa ya, wujud juga ketidaksolidan juga Barcelona sebagai sebuah tim ternyata ya, yang dimana kita lihat dari luar ternyata kalau kita lihat Barcelona ini wah nih dengan segala permainannya yang sangat mendominasi di paling tidak 10 tahun belakangan gitu, hingga akhirnya benar-benar hancur hanya dalam sekejap mata ini. Ini benar-benar anti klimaks, dan transfernya pun sepertinya kebijakan transfernya juga kayak kayak tidak terkonsep, terutama yang memang menjual Suarez, periode menjual Suarez kan akhirnya di mana si Suarez sendiri juga sempat mengeluhkan juga kan ke media, yang akhirnya di mana Atletico Madrid malah justru bisa juara La Liga setelah ada Suarez di situ gitu, sehingga dia kayak merasa ini sweet revenge nih, si Suarez bisa menunjukkan ke Barcelona, dan itu kelihatan sekali media-media juga yang banyak menyoroti, dan sangat terlihat sekali memang Suarez kayak nggak senang juga nih dengan proses kepindahannya, karena dia dianggap kamu udah tua nih. Nah, pikirnya kan dengan posisi kebijakan transfernya membuang Suarez keluar dengan alasan si pemain sudah tua ini, harapannya ini permajaan banget nih sebenarnya si Barcelona. Ternyata nggak cuma permajaan yang tambah ya, benar-benar akhirnya mulai kelihatan lah di situ bobroknya, sehingga akhirnya sampai ke Messi harus keluar. Dan benar sih sebenarnya akhir-akhir ini kita lihat juga beberapa pertandingan Xavi terutama 3 pertandingan terakhir juga sering memberikan kepercayaan sih kepada pemain muda. Bahkan tak lihat yang pertandingan terakhir lawan mana ya kemarin ya, lupa itu. Osasuna. Mereka yang menang 3-2 ya. lawan mana kemarin? LC kan atau menang LC 3-2 sama LC ya, benar, menang 3-2 sama LC, betul.
kita lihat, wih banyak pemain-pemain yang nggak kenal dan namanya baru lihat, wih ini bener berani banget nih Xavi memasang para pemain muda ini. Dan memang mungkin bisa jadi mereka akhirnya merubah nih skema. Terus sekarang berbenah dengan budget yang ada, gimana mereka bisa survive. Meskipun aku yakin sih kayaknya untuk bisa mengejar juara La Liga Barcelona agak berat memang. Karena ya itu tadi nggak mungkin bisa berbuat banyak karena memang dengan kondisi pemain yang sekarang transfer yang harus mereka lakukan untuk mengejar di sisa musim ini agar bisa mengejar ketertinggalan yang cukup jauh bahkan dengan Real Madrid itu kok kayaknya wah bakal ngeluarin duit yang sangat banyak gitu, dan itu kayaknya nggak mungkin, dan ambisinya sebenarnya juga bukan juara Liga lagi nih untuk Barcelona saat ini ya, dan itu juga nanti aku yakin mungkin justru di Januari ini malah ada beberapa pemain yang keluar dibandingin nanti pemain yang akan direkrut sama mereka. Yang santer kan siapa ya, Luuk de Jong ya, katanya kemungkinan akan dilepas gitu. Padahal sebenarnya dia kalau dilihat dari potensinya sebagai pemain sebenarnya dia masih sangat mungkin bisa berkembang, tapi mungkin ya nggak tahu kalau nanti ada klub yang masih ada sisa uang di pandemi ini yang mau membelinya ya siapa tahu kan masih bisa ini. Itu cuma ya lagi nanti kita nantikan aja nih seperti apa. Justru mungkin yang sepertinya agak kalem ini malah Liga Italia nih sepertinya. Beberapa klub kayaknya untuk bursa transfer di Januari ini sepertinya tidak akan banyak yang terlibat khusus untuk tim Italia ya. Yang kalau yang saya amati di ini ya, terutama media yang menyoroti juga. Nah, mungkin akan yang banyak ya ini di Inggris dan mungkin juga Spanyol pun kemungkinan ya mungkin ya Real Madrid, Sevilla mungkin ya itulah yang akan banyak menembak. Cuman kalau untuk tim lain sepertinya akan banyak lebih menyimpan dananya untuk nanti malahan akhir musim nih, bahkan sepertinya tren ini mulai berubah kalau yang tak amati dari bursa transfer musim lalu. Kemudian nantinya dan kita lihat nanti ya di Januari dan sampai dengan sekitar bulan-bulan Mei atau Juni itu sepertinya akan banyak pemain-pemain yang free transfer tapi mungkin mereka masih memiliki kemampuan yang dikatakan bisa memenuhi kebutuhan tim gitu ya, itu mungkin akan banyak dicari. Misalnya kayak kemarin Ramos itu kan free agent kalau nggak salah ya kemarin ke PSG itu ya. Salah satunya itu yang kemarin terlihat dan itu merupakan strategi menurutku ya, strategi bursa transfer yang strategis yang dilakukan karena ya balik lagi mereka juga menyasar sisi bisnisnya dengan penjualan merchandise itu nggak dipungkiri lagi, itu juga masih dilakukan oleh klub-klub sepak bola, tapi menurutku juga berhasil, mereka bisa membeli atau mendapatkan pemain dengan minim budget tapi bisa mendapatkan sisi ekonominya setelah itu. Nah, bisa jadi transfer seperti Ramos ke PSG kemarin akan juga banyak diikuti nih akan dilanjutkan oleh klub-klub sepak bola Eropa terutama ya di periode 2022 nanti. Terlebih juga menjelang Piala Dunia bisa jadi juga pemain-pemain yang bersifat yang statusnya nanti free transfer, mereka bermain di Piala Dunia, mainnya bagus, wah udah itu akan jadi rebutan lagi nih di situ. Kemungkinan sih di situ, dan memang kalau kita lihat Januari sepertinya sih akan lebih sepi nih pasarnya, marketnya. Mungkin kalaupun banyak ya lebih ke perpindahan-perpindahan klub yang di kasta-kasta menengah atau mungkin bawah. Kalau untuk yang tim-tim besar sepertinya lebih banyak ngedon duit dulu nih, nyimpan duit dulu, tunggu saatnya bisa dapat pemain-pemain murah yang ya masa kontraknya bisa pada habis nih ya. Pogba misalkan, kita bicara Pogba, Mbappe, di mana dua nama besar ini santer juga diberitakan akan ke Real Madrid, bukan nggak mungkin nih mereka bisa Madrid ini bisa dapat pemain ini dengan status free di akhir musim nanti, di mana memang sampai dengan detik ini belum ada, sampai dengan paling nggak Desember ini ya, belum ada pembicaraan yang advance nih antara agen pemain dan pemain sendiri dengan klubnya yang sekarang dipilih nih, PSG sama MU nih. Cuman ya nggak tahu, nanti kita lihat kayak gimana. Cuman memang pemain potensial yang akan berganti seragam di akhir musim ini karena free transfer ya kemungkinan Mbappe sama Pogba. Dan juga menarik sebenarnya Erling Haaland nih, meskipun Erling Haaland ini sangat
sangat apa ya, sangat mahal sebenarnya kalau untuk harga sekarang. Meskipun memang Iya secara iya, potensinya dia udah bagus ya, cuman dari sesuai harga lah kan ya. nah dengan harga yang dibanderol sama Dortmund ini, apakah banyak klub yang benar-benar rela untuk paling cuman berapa klub? Bahkan mungkin bisa jadi ada kejutan Newcastle nih yang berpotensi main di Championship musim depan malah beli pemain-pemain top ya kita nggak tahu karena mereka memiliki banyak dana gitu. Cuman ya itu kalau aku memprediksi Januari kemungkinan akan sepi yang berganti seragam untuk pemain-pemain yang besar dan klub besar yang melibatkan apa klub besar dan pemain yang punya nama gitu tapi justru nanti pas di akhir musim nih dan juga momen-momen Piala Dunia ini kemungkinan akan banyak dimanfaatkan oleh para klub untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang mungkin harganya relatif lebih murah, belum terlalu mahal, memang punya potensi gitu. Aku menyoroti di situ. Tapi kita jangan lupa transfernya Bruno Fernandes itu di musim dingin ya. Bener, betul betul betul. Itu juga salah Transfer satu musim. transfer musim dingin yang paling berhasil di beberapa musim belakangan ini ya, nggak cuma di MU tapi mungkin di beberapa klub ya. Karena biasanya kan pemain yang pindah liga di musim Nah, dingin atau ibaratnya bisa bilang pindah ke atmosfer baru di tengah musim itu kan nggak gampang apalagi terlebih harus ada penyesuaian dengan karakter permainan di liga itu, karakter timnya, klubnya yang berbeda dengan klub terdahulu, atmosfer kompetisinya juga jauh berbeda. Cuman ya untungnya Bruno Fernandes bisa ya saat itu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk sekarang ya kita nggak tahu, tapi prediksiku sih memang nggak akan banyak dan mungkin kalaupun ada Bruno Fernandes yang lain, mungkin juga tidak di Januari ini mungkin ya, tapi kita lihat aja nanti gimana. tapi di luar dari masalah masa transisi musim lagi berjalan, yang menarik sebenarnya di Liga Inggris mantan kaptennya Arsenal nih kan lagi bermasalah dia nih. Aubameyang kan? Aubameyang kan sudah Auba dicabut nih. ban kaptennya. Yes, Nah, benar. Ditambah dia Piala Afrika nih kan ya? ya, Piala Afrika kayaknya nggak tahu ya jadi diselenggarakan apa enggak. Cuman memang dari berita terakhir itu Masih nunggu ya? santer diisukan itu bakal ditunda karena yang Oke. Omikron kan Oh iya, betul. dari Dari Afrika. Afrika ya. Sebenarnya kasus-kasus kayak Aubameyang ini juga nggak bukan kasus yang baru ya. Ada perseteruan dengan pihak klub sehingga meskipun dia statusnya sebagai kapten pun ya tidak segan-segan juga untuk apa didisiplinkan oleh pelatihnya ini juga bukan hal yang baru. Cuman ini sepertinya ini juga kemungkinan malah kalau kita bicara kasus Aubameyang dengan apa namanya bursa transfer Januari bisa jadi malah dia pemain pertama nih nanti yang akan berpindah seragam nih. Hmm. Barcelona kayaknya juga ngincer nih sepertinya kan. Um, ya nggak tahu kita sangat mungkin banyak banyak ini apalagi kalau lihat perseteruan kayak gini juga sebenarnya apalagi Arsenal ya dalam kondisi perseteruan Arsenal mainnya lagi bagus-bagusnya nih. Jadi bisa jadi kan Aubameyang bisa jadi memang tidak perlu dipakai lagi atau tidak dibutuhkan dalam tim dalam dalam kondisi seperti ini bisa jadi dan memang ya wis mungkin akan dilepas dengan mudah aja nih besok di Januari. Meskipun ya baik lagi ini salah satu anti klimaks juga ya kasus-kasus anti klimaks di persepak bolaan modern ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari tadi sempat menyinggung Erling Haaland ya. Sebenarnya kalau dari yang Hmm. coba kita lihat berita yang hot transfer itu selain Erling Haaland kan ada Dusan Vlahovic ya. Vlahovic, wah andalanku Uh, itu Dusan Vlahovic. andalannya, andalannya. Jadi kira-kira apakah tetap bakalan menunggu sampai nanti akhir musim atau nanti dia coba ada manuver lah dari Fiorentina mungkin kan daripada melepas gratis. Oh ya, dia juga mau kelar ya ininya ya. Apa namanya kontraknya kah di akhir musim ini? Iya, akhir musim ya kan? Oh iya akhir musim selesai ya. Sebenarnya agak disayangkan juga kalau misalkan tidak dipertahankan sama Fiorentina. Cuman kondisi Fiorentina juga apabila mendapatkan tawaran dari klub lain yang mungkin lebih menggiurkan untuk bisa melepas Vlahovic ya mungkin ya tetap akan dilepas meskipun sebenarnya sekarang juga Fiorentina di posisi 6 Serie A
Itu juga nggak lepas dari agresivitas si Vlahovic sendiri itu dalam ini ya kan. Cuman ya nggak ngerti dengan kondisi ini. Sempat aku juga membaca itu sepertinya Fiorentina juga bandrol di angka yang cukup tinggi. Persisnya mungkin di angka 100 euro atau gimana, saya agak lupa. Tapi seingatku memang ada angka 100-nya gitu yang tertulis yang tak baca. Entah itu memang benar atau enggak. Cuman memang jadinya wajar nih melihat performanya kayak gitu. Kemudian dibanderol dengan harga jual yang tinggi. Di satu sisi itu juga bisa jadi sebenarnya new warning untuk klub-klub lain bahwa sebenarnya Dusan Vlahovic ya not for sale sebenarnya. Tapi kalau memang kalian bisa bayar dengan nilai yang fantastis, ya mau nggak aja diambil. Cuman memang takutku adalah gini, kalau Vlahovic kan tipikal memang tinggi ya, modelnya tinggi, jangkung, dan tak lihat memang geraknya itu memang nggak selincah mungkin striker-striker yang tingginya lebih pas gitu, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek gitu, sehingga agak lambat. Mungkin dia lebih cocok bisa jadi di Itali, mungkin bisa jadi kayak Inter atau AC Milan atau mungkin Juventus kelak yang akan merekrutnya nih setelah dia tidak di Fiorentina. Kalau misalkan dia suruh main ke Liga Inggris, nah kurang tahu nih. Sepertinya kalau lihat karakternya agak kesusahan. Kalau aku melihat malah justru yang terbersit di bayangan sekarang ini kalau melihat membandingkan Vlahovic ini ya kayak pemain striker-strikernya si siapa Burnley itu, ada siapa Wood yang memang posisinya tinggi, lebih ke oportunis, lebih ke situ. Susah berkembang, dia susah bersaing juga dengan para pemain-pemain belakang Liga Inggris, atau kurang bisa bersaing dengan menggunakan sisi kecepatan bermainnya nih di Inggris. Tapi memang dari sisi bola udara, dari sisi mungkin dari skema set piece ataupun dari skema yang dia tinggal tap in aja mungkin oke, dia bisa diandalkan. Cuman kalau untuk lebih ke yang berjuang, struggle terkait dengan membongkar pertahanan lawan, nah mungkin kalau di Inggris mungkin loh ya, ini ya prediksi aja, agak kesulitan. Tapi kalau misalnya kayak di Italia atau mungkin di Spanyol dan bahkan mungkin di Prancis, mungkin dia bisa lebih perform nih si Vlahovic. Kalau melihat dari gaya permainannya sejauh ini di Fiorentina, ya meskipun nggak bisa dipungkiri juga Fiorentina sekarang di posisi 6 ini juga banyak kemenangan-kemenangan yang diraih dari si jasanya Vlahovic ini juga sih. Ya ini juga satu inceran yang menarik karena juga masih muda banget kan, masih berapa 21 tahun di tahun ini, makanya antara good business atau nggak dapat apa-apa ya. Nah itu dia, nggak tahu Kalau tiba-tiba terlalu jual mahal kan. ya jual mahal, musim depan pemainnya nggak perform lagi, menurun, nah udah nggak dapat apa-apa. Hampir sama itu case-nya dengan Belotti. Belotti Iya, ya, oke. Torino ya. Belotti. Dulu kan Torino, betul. juga dibanderol tuh pasarannya itu 80 sampai 100 juta euro tuh. Sekarang malah di Torino dia lebih sering main dari bangku cadangan. Nggak tahu ini Fiorentina dia terlalu coba bermain-main mengulur waktu untuk cari penawar tertinggi, atau bakal nasibnya sama seperti Torino nanti nih. Apalagi kondisi sekarang ya serba susah kan, banyak klub juga lebih agak berhati-hati mengeluarkan uangnya, takut-takut mereka akhirnya bisa jadi malah bangkrut dengan kondisi pandemi kayak gini. Ya mungkin bisa jadi kalaupun nanti akan dilepas ya harganya mungkin nggak tinggi-tinggi banget atau gimana mungkin ya, tapi kita nggak tahu, nanti tergantung strateginya si Fiorentina nih, mereka ambisinya mau sejauh mana. Tapi Apa kemungkinan mereka tahu besar diri? dia ke liga mana nih? Kalau melihat dari performanya sih memang sesuai yang tak infokan tadi ya, sesuai prediksi dan analisa aku tadi, dia memang lebih cocok di Italia sih untuk bisa lebih perform ya. Kalau untuk ke Liga Inggris sepertinya kalau dari aku sepertinya belum cocok. Karena juga beberapa kalau yang aku lihat, yang nggak tahu ini perasaanku juga atau mungkin juga banyak teman-teman yang lain merasakan ya, bahwa memang gaya bermain Italia dan Inggris itu kan beda ya, dan memang sedikit sekali sih pemain-pemain, terutama pemain depan yang memang dari Italia atau pernah bermain di Italia yang memang bisa akhirnya bersinar di Liga Inggris. Terkecuali misalkan zaman dulu ada Thierry Henry yang memang oke ya, Thierry Henry, kemudian Ranieri, sorry. Agak lupa tuh yang rambutnya putih dulu sempat di Juventus juga. Agak lupa namanya itu juga. Itu mungkin bersinar ya, sempat di Middlesbrough dan beberapa klub kayak Crystal Palace, juga ada Attilo Lombardo saat itu yang memang pemain-pemain lama ya. Tapi memang mereka tidak
bisa sangat menonjol permainannya. Kalaupun kita lihat kayak Henry, oke, Henry memang di Juventus flop, di Arsenal dia bisa jadi legend dan bahkan di Premier League dia salah satu yang legend. Cuman ya mungkin emang hanya Henry aja nih yang sejauh ini bisa seperti itu. Kalau kita bicara yang lain, ya kayak siapa aku justru sempat menyoroti agak sayang banget nih itu sih si siapa Manolo Gabbiadini itu yang dulu sempat di mana ya klub Southampton ya benar. Ternyata dia juga sebenarnya salah satu wonderkid zaman itu ya, ke Juventus juga saat itu. Lah pikir awal-awal main di Southampton itu kan juga mainnya, ini bakal keren nih. Tapi ternyata kan akhirnya flop juga endingnya. Sekarang main di Sampdoria. Apa ya? Dan memang Vlahovic sendiri kalau memang dia harus pindah habitat permainannya misalkan ke Premier League agak susah dan kemungkinan ya lebih di Italia. Cuman dia nanti mungkin akan naik kasta nih, misal klub kayak Juventus, Inter atau AC Milan yang mungkin akan berani untuk bayar untuk bisa ini mengambil jasanya nih. Di satu sisi, kalaupun dia pindah ke sesama klub Italia, mungkin harganya juga nggak bisa tinggi karena biasanya klub-klub Italia kan sudah terbiasa nih transfer antar rival atau transfer antar klub yang tengah kemudian pemainnya dibeli ke klub yang di atas ya kayak Juventus, Roma, mungkin Inter, AC Milan, Lazio itu kan udah biasa tuh mereka beli pemain-pemain dari Sassuolo kah, pemain dari Chievo atau tim yang menengah lain. Itu kan udah sering dan memang harganya juga nggak yang wah atau gimana, nggak sewah Liga Inggris juga. Tapi itu tadi, kalaupun Vlahovic mau pindah ya kemungkinan Fiorentina juga nggak bisa ngasih harga tinggi dan mungkin juga dia nggak akan lepas dari Liga Italia sih kalau aku prediksi sih. Yang selanjutnya sebenarnya kita juga menarik nih pengen bahas terkait dengan Piala Dunia yang sebelumnya 4 tahun sekali benar-benar kita menunggunya dengan sangat excited menjelang tahun keempat untuk menjelang Piala Dunia dari perhelatan yang sebelumnya tuh rasanya kalau yang tak amati ya, yang tak rasakan selama sejak pertama kali nonton Piala Dunia tahun 98 itu mungkin aku apa ya SD apa ya SD apa SMP SD mungkin 98 sampai dengan terakhir kemarin berarti 2000 berapa sih 2018 ya 2018 ya Iya 18. 2018 saya merasakan menjelang tahun perhelatannya itu biasanya tuh rasanya kok kayak excited banget, wah ini Piala Dunia nih, dan ini akan dirubah, oleh FIFA, Wacana menjadi ya 2 tahun sekali wacana dan memang sebenarnya kalau aku baca-baca juga sih, wacana ini bahkan sudah lebih, dari tahun lalu. dalam lagi nih, tidak cuma sekedar wacana tapi juga sudah mulai dilakukan, feasibility study-nya, di mana, justru yang mimpin studi kelayakannya ini justru Wenger nih kalau aku lihat baca-baca dapat info nih. Wenger Heeh. selaku Chief of Global-nya Football Development-nya FIFA, dia memimpin studi kelayakan ini apakah layak sebenarnya, Piala Dunia ini hanya 2 tahun sekali. Dari yang sebelumnya kita menunggu berapa periode, terasa agak tidak ada muncul kerinduan, sekarang, bentar lagi udah Piala Dunia, sebentar lagi udah Piala Dunia. Jadi kayak, mungkin kalau aku bisa melihat, kalau dari sisi aku mengamati jadinya ya, mungkin jadi nggak spesial lagi gitu. Karena yang kemarin rasanya habis juara siapa, kemudian sudah mulai lagi ini kan sebenarnya jadi kayak Berarti apalagi berarti kalau heeh, dari Katimi kurang terlalu kurang terlalu setuju kalau mau formatnya dirubah ya? iya kalau aku pribadi tetap aja 4 tahun sekali nggak masalah gitu. Sehingga ada kerinduan, kalau aku menyoroti kerinduannya itu ya, di mana nanti mendekati acara, mulai banyak nih dunia menyoroti semua, kalau dari sisi bisnisnya juga yang jelas deal-deal sponsorship-nya juga, bukan kaleng-kaleng juga selevel Piala Dunia ya, sehingga mungkin juga, hingar-bingarnya bisa lebih ini lagi. Cuma kalau 2 tahun sekali, ya nggak tahu kalau dari sisi ekonomi apakah nanti juga akan sponsorship-nya juga akan lebih, menguntungkan FIFA atau gimana, di mana banyak sih orang yang menyoroti itu kan. Nah ini FIFA-nya nih karena pengen duit aja nih jadi, perhelatannya dicepetin sehingga biar bisa cepet perputaran uangnya bisa atau itu nggak tahu juga sih. Cuma kalau dari aku pribadi sebagai penikmat, sepak bola sih ya lebih ke ini sih, lebih ke wah kayaknya mending 4 tahun sekali aja sehingga, bener-bener dinanti ini ya itu yang bener menantikan
Ya syukur-syukur meskipun kita masih berharap siapa tahu Indonesia bisa sampai sana ya kan. Nah itu, gitu sih. Cuma kalau aku pribadi masih mending tetap, karena juga gini nanti yang juga ternyata sepertinya juga lagi dicek ya, di research juga oleh tim yang sedang melakukan studi kelayakan terkait ini adalah nanti gimana nasib Euro, kemudian gimana nasib Gold Cup nih, kemudian Copa Copa America yang America. biasanya itu kan perhelatannya di tengah-tengah nih. Dan itu juga dengan posisi yang ritme yang sekarang itu kan pemain jadi bisa relatif ya dalam tanda kutip bisa istirahat dulu lah dari turnamen ke turnamen berikutnya gitu. Nah kalau dengan 2 tahun sekali Piala Dunia, sedangkan perhelatan ini biasanya berada di tengah-tengahnya, berarti kan bisa jadi setiap tahun akan ada kompetisi antar negara nih, setiap tahun yang kompetisi yang udah bergengsi ya, udah bukan kompetisi kelas 2 lagi, tapi berkompetisi yang bergengsi di level regional dan akhirnya muncul lagi kompetisi yang di level dunia yang mengikuti setelahnya dan itu akan terlalu sering nantinya kita akan dihadapkan kepada itu. Nah, nggak tahu sih nanti apa ritme menjalankan liganya juga akan seperti apa yang menjadi sorotan juga yang tak baca banyak yang mengkritisi adalah nah ini pemainnya nih dikuras tenaganya banget nih para pemain benar-benar diperas banget tenaganya untuk bisa apa ya memuaskan dahaga akan uang atau dahaga akan perputaran ya uang ini yang terjadi di setiap event karena memang nggak sedikit lah pasti apa keuntungan yang dapat FIFA ya sebagai penyelenggara dunia nih terkait adanya banyak kompetisi seperti ini dan sebenarnya beberapa waktu lalu juga cukup banyak kan pemain-pemain yang menyoroti sebelum adanya info ini ya FIFA terkait dengan 4 tahun sekali diganti 2 tahun sekali di mana mereka ingin merubah skema yang nggak tahu ini akan jadi terapan nggak ya perubahan skema Liga Champions nih di mana pertandingannya akan lebih banyak itu juga udah mulai banyak pemain-pemain yang di Twitter pribadinya pun mereka apa namanya menyayangkan nih karena mereka merasa lah ini kami kapan istirahatnya seperti gitu. Jadi tenaga mereka juga ibaratnya dalam kutip merasa mereka diperas juga nih secara tenaganya untuk bisa menyelenggarakan hiburan rakyat seperti ini ya meskipun juga apa ya ya mungkin bagi banyak kalangan semakin sering nonton sepak bola juga semakin seru, semakin asik gitu. Cuman satu sisi ada sisi negatifnya juga yang ternyata muncul dan itu muncul keluhan justru malah dari para pemain-pemainnya yang merasa wah kayaknya nih nggak bisa nih kalau kami harus terus-terusan ikut kompetisi apalagi mungkin pemain yang bagus ya selesai nih dipakai timnya dia dipakai apa namanya secara reguler terus-terusan nih baru jelas sebentar harus bela timnasnya di timnasnya dia juga jadi tulang punggung nih. Nah, sedangkan timnasnya sendiri turnamennya juga cukup padat. Belum lagi di level klub nanti turnamennya juga cukup padat. Kalau rotasi pemainnya memang tidak jalan, wah itu repot berkasihan. Apakah mungkin pemain-pemain sekarang dengan kondisi padat ini bisa terus terjaga apa performanya? Apakah bisa terus mereka menjaga konsistensi fisiknya? Itu kan nggak tahu juga nih gimana. Apalagi Ini format substitusi pemain nggak semuanya menerapkan pergantian 5 pemain kan? nah, itu juga betul. Meskipun juga kemungkinan yang akan terus dijalankan yaitu yang ada half time. Atau mungkin bisa jadi nanti pemain yang udah boleh keluar masuk lagi menjadi model seperti basket. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu juga nanti akan ada perubahan di sisi aturan permainannya sendiri, rule of the game-nya kemungkinan juga akan dirubah untuk mengakomodasi biar pemain juga tidak mudah lelah. Sepertinya kan juga banyak termasuk kan ini akhir-akhir ini ya kita jadi ini juga kan jadi saksi mata banyak perubahan di sepak bola nih. Tapi memang Terutama selain dari FIFA sama UEFA juga kan UEFA kan sebenarnya sudah mulai dia dengan menambah dari kompetisi klub ditambahnya itu yang UEFA Conference League kan Conference League yang ada klub yang di WO bawahnya. itu ya, habis WO Iya. ini ya. Terus ditambah lagi yang Nation League kan yang Nah, itu sesama di Uni dia, Eropa. Jadi betul. kalau kalau saya lihat sih kayaknya ini mau mengarah ke seperti di franchise-nya di Amerika ya bisnisnya. Cuman memang yang jadi apa yang punya beban paling berat itu nanti di pemainnya
Karena Oke. ya awalnya itu kan mungkin dari petinggi FIFA atau UEFA itu kan punya insting itu kalau misalnya makin banyak pertandingan bola, maka kaula muda itu makin menikmati olahraga kan. Tapi mereka lupa kalau misalnya tim bola itu elemennya ada pemain bintang itu. Kalau Yes, misalnya betul. pemain-pemain bintang itu atau pemain yang biasa lah jadi starter, tapi karena faktor kelelahan dan atau cedera Mhm, mungkin kan, mhm, ya betul. apa artinya misalnya kita lihatlah dulu yang sekarang contoh paling nyata itu Madrid lawan Barca itu Nah, jujur jujur nggak tertarik sama sekali nonton El Clasico, nggak ada Ronaldo dan nggak ada Messi kan. iya, benar 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 Jadi benar. bagaimana ceritanya nanti kalau misalnya dari segi nama, dari negara atau klub gitu makin sering ketemu, tapi ternyata susunan pemainnya ya ujung-ujungnya eh, ya pemain inilah apa ya average gitu, average player kan, Mhm bukan pemain mhm bintang mhm. kan. Karena kalau misalnya kita mau bilang dari klub nama besar ya pasti kita salah satu parameternya ya di klub itu ada siapa pemainnya kan. Iya, Tapi betul. Mhm. tapi sepertinya sih menarik sih kalau misalnya kita mau coba ya apa apa sih yang ditawarkan si ini siapa presidennya FIFA? Gianni Infantino. Gianni Infantino kan, apalagi Ya. orang orang di belakang yang lagi bekerja nih, yang lagi bikin studi Arsene Wenger yang kita kenal lah sebenarnya. Mhm. Kalau ini orang bukan orang yang suka main-main dalam tanda kutip lah masalah Iya. bikin nano kan terkait sepak bola. Cuman Mhm mhm. menarik sih kalau misalnya dari sisi anunya penasarannya, jujur saya penasaran. Kira-kira Oke. bagaimana nanti diatur formatnya karena bakal akan menyesuaikan dengan format Piala Eropa kan. Ya Nggak ya. mungkin ya misalnya FIFA menerapkan aturannya sendiri terus dibenturkan tuh dengan format Piala Eropa, Copa America kan. Jadi Heeh, mhm. siapa tahu ada ternyata sudah grand design yang sudah disiapkan eh, dari di atas sana lah kan. Cuman yang sekarang memang Mhm. muncul ke permukaan itu hanya wacana perubahan durasi eh, pelaksanaan kompetisinya yang awalnya 4 tahun Mhm. jadi per dua Jadi tahun. 2 tahun ya. Cuman juga apa ya, akhir-akhir ini sepak bola ya kalau kita bisa bilang banyak orang menyebut sepak bola modern gitu ya. Itu sudah Hmm. banyak merubah budaya kalau kita bicara sepak bola sebagai sebuah kebudayaan yang bertahun-tahun kalau misalkan kita berkaca dari banyak klub-klub Eropa, Amerika Selatan yang mereka memang melihat atau merasakan bahwa sepak bola itu jadi sebuah kebudayaan yang melebur di masyarakat gitu ya. Tapi akhir-akhir ini dengan adanya label modern ini semua juga jadi berubah, yang sudah tampak adalah penamaan stadion. Penamaan stadion sudah mulai berubah nih, bisa dibeli oleh konsorsium Hmm. tertentu yang memang punya nama, sehingga nama yang sebelumnya melekat nama legendanya berubah nama. Jadi, nama sponsornya gitu. Nah, dari awal mula di situ sampai masuk lagi ke perubahan aturan yang cukup signifikan, yaitu masuknya VAR itu tuh juga sebenarnya, perubahan signifikan yang dilakukan setelah berpuluh-puluh tahun, sepak bola ini eksis gitu. Hmm. Di mana sebelumnya sangat mengutamakan, ya okelah kelebihan dan kelemahan elemen dalamnya ya, baik itu pemain maupun wasit ya. Hmm. Sehingga akhirnya mencoba diminimalisir dengan adanya, VAR itu. Nah, kemudian lanjut lagi, di mana ini merupakan tradisi, yang sudah melekat bahwa Piala Dunia itu ya 4 tahun sekali, bahkan kurang lebih kalau perhelatannya sekitar tahun 1930 itu perhelatan pertama kali, ya hampir sekitar 92 tahun tuh. Kenapa tidak coba dirayakan dulu ulang tahunnya yang ke-100 lah, baru kita rubah formatnya, misalkan kayak gitu kalau kita mau bicara, apa ya, tradisi atau mungkin sepak bola sebagai sebuah adat yang melekat di, masyarakat dunia nih, terutama penikmat sepak bola kita bicara di situ. Eee, perubahan-perubahan ini kan akhirnya jadi, apa ya, ya memang sih, perubahan seperti yang, Kamu bilang tadi, bahwa memberikan efek penasaran, sepertinya sebenarnya akan seperti apa nih sepak bola ke depan. Tapi satu sisi kalau aku juga melihat memang, apa ya, kalau kita sudah terbiasa dengan skema yang lama, kita sudah terbiasa dengan adat istiadat yang ada, Hmm.
untuk merubah ini kan jadi perlu apa ya, ya perlu pemantapan atau adaptasi mental, adaptasi selera lagi nih, karena nggak tahu bisa jadi memang banyak, supporter-supporter sepak bola yang sebelumnya mereka benar-benar menikmati sepak bola yang klasik gitu ya, yang dari zaman lampau tuh kalau aku melihat perkembangan yang kuamati ya, karena aku sangat getol juga melihat perkembangan Premier League gitu ya. Dari yang benar-benar gaya permainannya itu kick and rush, pukul-pukulan di lapangan itu hal yang wajar gitu. Sampai akhirnya bermain strategi ketat seperti kayak sekarang itu, di mana, kontak fisiknya tidak seintens, era-era mungkin 80 akhir 90-an awal sampai menjelang 2000 ya. Sekarang udah mulai nih ada banyak perubahan dari sisi cara dan gaya permainan itu. Nah, itu juga sebenarnya kan juga perubahan tradisi yang pelan-pelannya. Tapi ya okelah patut kita tunggu juga nih sebenarnya nih, kayak bakal Mhm. seperti apa nih sebenarnya nih. Mmm, apakah kalau lihat dari susunannya ya bahwa memang Arsene Wenger yang didapuk sebagai ketua, studi kelayakannya ini ya emang sebenarnya kayaknya memang Serius ya? ending-nya adalah ya apapun yang kami atau FIFA ini putuskan ya silahkan pada ikut gitu ya, kayaknya bakal Mmm. ending-nya seperti itu. Kemungkinan untuk menjadi 2 tahun sekali akan terselenggara, kemudian untuk kompetisi lainnya sampai ke kompetisi domestik kemungkinan bisa jadi akan menyesuaikan itu gitu. Perhelatannya dari satu musim kompetisinya mungkin tidak seperti sekarang dimulai Mhm. Agustus berakhir di Mei misal kayak gitu, mungkin akan berbeda lagi nanti atau ya beruntungnya lah kita menjadi saksi perubahan-perubahan itulah ya. Tapi sebenarnya memang ada satu hal yang, unik tapi caranya berbeda kalau yang aku lihat Mhm, ya. mhm, Kalau si, Gianni Infantino ini kan dia pada dasarnya, motif awalnya itu, menggaungkan untuk perubahan dari 4 tahun ke 2 tahun itu kan dibilang itu kalau nggak salah itu yang, anak-anak muda sekarang itu mhm. ya pengennya itu Piala Dunia jangan 4 tahun lah, kelamaan gitu kan, Nah, supaya udah hiburannya keburu lebih tua banyak. ya. Mhm. Tapi sebenarnya pada akhirnya ini masalah komersil juga kan. Ini agak sedikit naif nih kalau misalnya dibandingkan dengan si wacananya Sepp Blatter dan kawan-kawan. Sorry, Iya, Sepp Blatter atau bukan Sepp Blatter, eee, presidennya Madrid siapa? Florentino Perez. Florentino Perez. Kalau Florentino Ya, Perez dan kawan-kawan kan dia memang blak-blakan dia bilang kalau misalnya mhm, ikut sama Super League, keuntungannya yes, sekian gitu kan. betul. Sudah jelas Di kapitalisme ya, maksudnya sudah jelas Iya, uang dia tuh yang kan ini ya. heeh, kalau misalnya dilihat dari sekian ya, ya ya dia nggak ada menutupin apa-apa dengan kalimat-kalimat klise kan, misalnya dengan Mhm, mhm, menggunakan, mhm. anak muda dan lain-lain. Iya, betul. Jadi Setuju sebenarnya, juga, heeh. eee, dua dua hal yang unik tapi caranya berbeda kan. Tapi Mhm, mhm, mhm. pada akhirnya sebenarnya memang tetap ke komersilnya larinya ini Iya, barang kan. benar benar, mhm. Tapi tapi mungkin ini dalam tanda kutip ada sedikit konspirasi ya kalau menurutku ya. Jadi Konspirasi gimana nih? Ya. jadi bukan konspirasi mungkin ya, terkait perubahan-perubahan format format kompetisi kan. Sepertinya sih ini tuh udah jadi wacana sekelompok orang di tubuh UEFA dan FIFA sebenarnya, Mhm, eee eee, 2 atau 3 tahun atau mungkin 5 tahun lalu lah. Tapi mereka itu memanfaatkan momen, eee, Covid ini. Jadi, keuangan itu lagi sulit nih antara klub, dan, federasi lah kan. Jadi oke, mhm. karena mungkin dirasa ini momen yang pas nih masuk, yang format-format yang kayak mungkin nggak masuk akal itu, yang contoh ya Super League gitu kan, Iya iya iya. Piala Dunia udah cocok 4 Mhm, tahun, mau dibikin 2 tahun. mhm, Ya ini mhm. momentum yang pas nih untuk menawarkan fulus nih kan, kondisi lagi sulit nih, ya kalau bukan Bener bener. sekarang kapan lagi? Mungkin Daripada nanti tenggelam perlahan-lahan ya gitu kan. mhm, kalau misalnya nanti sudah mulai stabil kan, udah sulit tuh kalau misalnya tapi itu cuman pikiran-pikiran ini aja kan. Kenapa misalnya baru, tahun lalu sama tahun ini gencar-gencarnya lah kan. Heeh, iya iya. Tapi sangat mungkin sih kalau dilihat kita mau coba logikakan tuh ya masuk akal juga bahwa sepak bola itu kan sebenarnya utamanya
dari sponsorship yang lumayan besar ya. Sponsorship sendiri biasanya kan perusahaan-perusahaan yang memang mungkin perusahaan manufaktur, perusahaan media, perusahaan dagang dan lain-lain yang memang sudah mendunia, mereka memiliki omset yang sudah levelnya dunia lah, sehingga mereka butuh brand awareness masing-masing brand mereka agar biar ya mungkin tetap terjaga posisi mereka di apa ya, dari sisi pendapatan, dari sisi keuntungannya masing-masing, sehingga ada saling ketergantungan nih antara brand yang butuh promosi dengan kita nggak bisa pungkiri dengan olahraga apapun termasuk juga sepak bola, karena di setiap event yang diselenggarakan udah kita nggak mungkin lah lihat sepak bola kosongan tanpa ada iklan di situ ya. Jadi komersialisasinya ini memang ya bukan suatu yang apa ya bukan suatu yang nggak bisa dipungkiri juga, memang nggak mau, memang kita tujuannya nggak bisa kelihatannya ya dihindarin memang kan, nggak bisa dihindari dihindari. memang. Tujuannya memang ya nyari duit gitu di situ. Cuman dari sisi federasinya juga mereka benar sih, aku juga sepakat sebenarnya kalau ada pandangan itu bahwa sengaja disetting utamanya adalah biar perputaran uangnya bisa lebih cepat dan harapannya juga lebih besar kalau memang sering dilakukan itu event-event yang besar ini. Sangat dimungkinkan di situ ya, asal ini aja sih, balik lagi masalah-masalah klise terkait dengan korupsi dan lain-lain ya, semoga tidak tersanter dan melekat seperti zaman FIFA dengan save letter-nya ya. Bisa Tapi lebih siapa tahu survive. dengan format Piala Dunia satu kali 2 tahun, negara Asia itu punya kesempatan Wah, lebih besar ini menjadi tuan rumah kan. Kalaupun misalnya bukan Indonesia nih kan, karena kualitas stadion Indonesia, tanah dan lain-lain itu masih jauh lah kayaknya. Tapi paling tidak kalau misalnya Piala Dunia ada entah di Singapura gitu kan, atau di ya mana, tapi kita lebih dekat lah ke sana kan. bisa jadi menarik orang-orang kita untuk pada ke sana juga kan. Siapa tahu nonton Indonesia lawan Inggris di Mandala Krida itu kita siapa tahu kejadian ke depan kan kita Iya, itu siapa ya tahu. kita harapkan ya, Iya, semoga kalau 2 tahun kan perpindahan untuk tuan rumah itu harusnya lebih cepat kan. Nggak menutup kemungkinan misalnya seperti yang Piala Dunia 2002, Jepang Korea Jepang gitu. Korea. Wah, mungkin salah satu poin positif yang mungkin bisa dibayang-bayangkan lah untuk negara Ya, khususnya Asia ya. benar. Piala Dunia nanti di Qatar nih, tadi sempat saya lihat ada video salah satu Mhm, stadion nanti yang jadi penyelenggara. mhm. Itu ada beberapa section nih yang kursinya itu nggak sedikit, maksudnya lumayan banyak lah. Dia di masing-masing kursi di depannya itu dia ada layar untuk Oke. kan TV gitulah untuk ngelihat lebih dekat Mhm. Jadi itu mungkin satu hal yang baru lah buat di Mhm. Piala Dunia nanti. Siapa tahu untuk Iya. bisa merembet ke negara-negara Asia kan dari arah sana. Yes. Betul. Perkembangannya, teknologi dan lain-lain. Ya, seru. Siapa tahu nonton PSM Makassar lawan Manchester United gitu ya. Suatu saat. Jadi kayak bukan hal yang aneh gitu. Sekarang kan kita kan melihat mereka, mereka ini benar-benar klub yang besar. Kalau kita ketemu sampai merinding dan lain-lain. Ya, dengan adanya perubahan-perubahan ini suatu saat kelak kita jadi kayak biasa gitu, kayak PSM ketemu Juventus ya, begitu hal yang akan menjadi biasa ke depan.